Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Intervensi dalam Psikologi Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadilah dengan NIM 2018-021. Saya ditemani rekan saya. Rekan saya bernama Dita Prasasya dengan NIM 2018-031. Selanjutnya kita akan masuk di slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang langsung ke definisi gangguan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, kecanduan diartikan sebagai kejangkitan terhadap kegemaran sehingga dapat melupakan hal-hal yang lain. Kecanduan dapat berupa fisik ataupun psikologi ataupun keduanya. Nah, jadi kecanduan ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kecanduan terhadap bahan-bahan kimia seperti alkohol, terus kokain, kafein, nikotin, dan sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya kecanduan bukan karena bahan kimia. Contohnya seperti kecanduan pada pekerjaan itu bisa. Kecanduan main judi misalnya, kecanduan internet, ataupun kecanduan pornografi. Dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, kecanduan pornografi sendiri merupakan bentuk perilaku berulang yang menimbulkan rasa ingin tahu dan terangsangnya nafsu seksual sehingga sulit bagi penderitanya untuk mengontrol diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penyebab dari gangguan ini. Di zaman yang serba canggih sekarang ini, banyak sekali situs-situs dari internet maupun dari luar internet yang dapat dijangkau oleh anak-anak remaja, dan hal itu berupa dari bisa saja dari media massa, dari film-film seks, sinetron, buku-buku bacaan, dan majalah yang bergambar seksi, godaan dan rangsangan dari kaum pria, serta pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual yang tidak hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual, tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak. Di Indonesia sendiri, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Aliansi Selamatkan Anak atau ASA Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas tentang pornografi, juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja. Selanjutnya adalah ciri-ciri gangguan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri gangguan. Yang pertama, sering tampak gugup apabila ada yang mengajak komunikasi dan menghindari kontak mata. Yang kedua, tidak punya gairah aktivitas dan biasanya prestasi di sekolah menurun. Yang ketiga, malas, enggan belajar,
enggan bergaul, dan juga sulit berkonsentrasi. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu enggan lepas dari gadget. Bila ditegur dan dibatasi penggunaannya, maka biasanya remaja itu akan marah. Dan yang terakhir, dia senang menyendiri terutama di kamarnya. Jadi karena menonton pornografi tadi, dia lebih sering menutup diri dan lebih suka berada di dalam kamar. Lanjut. Selanjutnya adalah metode atau teknik penyembuhan terhadap gangguan ini. Seperti pada judulnya, yaitu terapi Al-Quran dalam mengatasi kecanduan pornografi pada remaja. Jadi pada metode ini, kami menggunakan terapi Al-Quran, di mana terapi Al-Quran sendiri itu merupakan salah satu terapi yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ayat-ayat suci Al-Quran ini dibacakan kepada klien berupa ayat dalam bentuk bahasa Arab dan terjemahan atau arti dari ayat tersebut. Terapi Al-Quran ini menggunakan beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu ada surah Al-Isra ayat 82, kemudian ada juga surah Ar-Ra'd ayat 28. Pada ketika metode ini dilaksanakan, klien disarankan dalam keadaan berwudu agar proses pelaksanaan terapi ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya syarat penggunaan metode terapi Al-Quran. Jadi, jikalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sempurna terapi Al-Quran yang dilaksanakan. Yang pertama, syaratnya yaitu adalah seorang muslim. Yang kedua, berpakaian yang bersih dan rapi. Dan yang ketiga, sudah berwudu. Selanjutnya adalah langkah terapi sebagaimana inti dari kegiatan ini. Sebelum melakukan terapi Al-Quran, ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh klien, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klien diminta untuk mengambil wudhu agar ketika terapi ini dilakukan, klien berada dalam keadaan yang suci dan bersih. Dan klien diminta untuk duduk dalam keadaan yang nyaman. Yang kedua, memastikan tidak ada gangguan yang bisa mengganggu proses terapi seperti telepon genggam, berada dalam mode senyap, serta melepaskan barang-barang yang ada di tangan atau di tubuh, yaitu berupa aksesoris atau apapun itu. Yang ketiga, meminta klien untuk melakukan relaksasi sejenak dengan teknik pernafasan inhale dan exhale beberapa kali agar klien bisa fokus semaksimal mungkin dalam melakukan terapi ini. Yang keempat, klien diminta untuk mencoba merasakan tenang saat ayat suci Al-Quran diperdengarkan dan terjemahan yang dibacakan kepadanya beberapa kali. Yang kelima, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan selama terapi ini berlangsung. Yang selanjutnya
akan dijelaskan oleh Ya, selanjutnya kelebihan dari terapi Al-Quran. Jadi kelebihan dari metode terapi Al-Quran yang kami pilih yang pertama yaitu menjadi sebagai salah satu obat yang paling mujarab untuk mengatasi penyakit dan stres. Yang kedua, dengan menjalani terapi Al-Quran ini bisa lebih mendekatkan diri dengan dan mengingat Sang Pencipta. Dan yang terakhir, setelah menjalani terapi ini, insya Allah hati akan menjadi lebih tenang. Selanjutnya akan ada kekurangan dari metode ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kekurangan dalam terapi ini. Selain ada kelebihan, ada pula kekurangannya, yaitu yang pertama, terapi ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, jadi tidak berlaku untuk orang-orang yang non-Islam. Yang kedua, terapi ini tidak akan berhasil apabila iman seseorang itu goyah atau belum siap sepenuhnya. Dan yang ketiga, terapi ini tidak menjamin seseorang akan sembuh sepenuhnya. Jadi, sebelum melaksanakan terapi ini, seseorang itu sudah sungguh-sungguh dan memiliki niat untuk merubah perilaku yang dilakukannya. Ada pula kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, yaitu terapi Al-Quran merupakan satu terapi di mana menggunakan beberapa ayat-ayat asyifa yang dipilih dari Al-Quran yang kemudian dibacakan kepada klien termasuk terjemahan dari ayat tersebut. Adapun syarat untuk melakukan terapi Al-Quran yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua, berpakaian rapi. Dan yang ketiga, sudah berwudu. Ya, terima kasih. Itu tadi penyampaian presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.